Ya, baik, terima kasih sahabat-sahabat semuanya sudah selesai mengisi form evaluasi. Nanti bisa diinformasikan lebih lanjut. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Saidah Safwan yang saat ini sudah bergabung bersama kita juga dari tadi untuk menyampaikan arahan-arahan lebih lanjut terkait rencana tindak lanjut. Setelah Bapak Ibu semuanya sudah menerima materi dari Zoom meeting yang pertama hingga Zoom yang kedua, dan kemudian juga menerima banyak review juga dari seluruh narasumber. Nah, kali ini Bapak Ibu juga diminta untuk merencanakan tindak lanjut ya di sekolah masing-masing setelah pelatihan ini. Untuk seperti apa tugas Bapak Ibu semuanya, saya persilahkan kepada Ibu Saidah Safwan untuk menyampaikan arahan-arahan lebih lanjut terkait rencana tindak lanjut. Monggo Ibu Saidah Safwan. Oke, terima kasih Mas Wardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, semoga masih semangat. Saya ingin share kepada Bapak Ibu apa yang akan kita lakukan setelah pelatihan kita selesai. Jadi Bapak Ibu, pelatihan ini sebenarnya di dalam kelas sudah selesai, tapi di luar kelas kita masih punya tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan 37 CPL yang itu nanti akan menjadi bagian dari keseluruhan tugas kita. Jadi Bapak Ibu diminta untuk melakukan rencana tindak lanjut yang ini adalah menjadi bagian penting juga dalam yang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan pembelajaran kita di kelas Zoom. Nah, ini rencana tindak lanjut TOT pengembangan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu selamat, sekarang panjenengan semua sudah menjadi trainer nasional. Jadi TOT ini adalah TOT untuk para trainer. Sekarang Bapak Ibu mungkin sudah 60% ya, itu sudah melaksanakan tugas sebagai trainer. Nah, ini tahapan agenda yang harus Bapak Ibu lakukan. Pertama, posisi Bapak Ibu sekarang hari ini kita TOT selama 2 minggu ya, karena ada pembelajaran di kelas dan juga penugasan yang Bapak Ibu lakukan. Kita posisinya ada di sini TOT Ma'arif tingkat nasional. Jadi posisi Bapak Ibu hari ini adalah trainer nasionalnya Ma'arif. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan melakukan penerapan hasil-hasil TOT nasional. Penerapannya gimana? Penerapannya ada di sekolah masing-masing. Bagaimana membuat desain kurikulum era new normal, bagaimana membuat desain pembelajaran jarak jauhnya, bagaimana membuat desain monefnya. Nah, ini semua nanti diterapkan di sekolah Bapak Ibu semua. Setelah itu, Bapak Ibu diharuskan untuk melakukan pelatihan dan pendampingan bagi guru-guru di sekolah Bapak Ibu semua. Itu. Nah, di sini pelatihan dan pendampingan. Pertama, pelatihan dan pendampingan untuk guru-guru di sekolah dan madrasah kita masing-masing. Setelah itu, Bapak Ibu bisa melakukan, karena posisinya sekarang adalah trainer nasional, maka bisa melakukan pelatihan untuk sekolah dan madrasah di wilayah gugus Bapak Ibu semua. Setelah itu, terakhir tugasnya adalah melakukan perluasan atau diseminasi dari hasil pelatihan. Nah, ini coba akan kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Agenda pertama adalah bagaimana Bapak Ibu melakukan penerapan hasil TOT. Ini ya, langkah-langkahnya kira-kira. Pertama, Bapak Ibu harus melakukan revisi tugas berdasarkan feedback ya. Dan
melalui skema-skema atau metode-metode yang bisa diterapkan di sekolah atau madrasah Bapak Ibu masing-masing. Jadi menggunakan kurikulum yang telah direview dan disederhanakan sesuai dengan skema PJJ di era new normal, kemudian menerapkan pembelajaran jarak jauh yang telah disusun, ini juga sudah diberikan feedback oleh narasumber, kemudian Bapak Ibu melakukan monitoring dan evaluasi. Evaluasinya pada siapa? Pada siswa, guru, orang tua, berdasarkan model-model MONEF yang telah disusun oleh Bapak Ibu dan telah diberikan feedback oleh narasumber. Jadi ini langkah pertama. Nah, langkah kedua adalah melakukan pelatihan dan pendampingan. Bagaimana caranya? Jadi pelatihan pertama adalah pelatihan PJJ ini yang isinya 3 ya Bapak Ibu. Isinya bagaimana mendesain kurikulum, bagaimana mendesain PJJ, bagaimana mendesain model-model MONEF. Ini diperuntukkan untuk guru-guru di sekolah masing-masing. Yang kedua, sama dengan yang kita lakukan. Setelah pelatihan, Bapak Ibu melakukan penugasan dan mereview hasil-hasil yang sudah didesain oleh para guru Bapak Ibu masing-masing. Yang ketiga adalah pendampingan, ya, karena guru-guru kan sudah melakukan penugasannya, reviewnya, perlu didampingi, karena Bapak Ibu kan mendapatkan ilmu yang lebih tinggi daripada ini ya. Jadi harus biar ada standarisasi dari mulai materi awal yang diterima, kemudian didistribusikan, itu sama standar substansinya dan metodologinya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu merancang pelaksanaan PJJ atau BDR ya, baik itu yang daring, luring maupun blended. Jadi ini tergantung kebutuhan. Karena tadi kan banyak sekali, bagaimana kalau sekolahnya itu ada di pesantren, di mana pesantren itu tidak punya akses terhadap Android. Nah, apa yang akan dilakukan? Ya, ini semuanya Bapak Ibu lakukan perancangan atau desain PJJ-nya seperti apa. Nah, step ketiga adalah merancang penilaian pembelajaran ya dari 3 aspek yang selama ini Bapak Ibu terapkan, dari sikap, ya, knowledge, dan juga skill atau keterampilan. Itu seperti apa? Bapak Ibu, agenda ketiga adalah perluasan atau diseminasi hasil. Karena Bapak Ibu sekarang sudah jadi trainer nasional, maka semua yang Bapak Ibu ungkapkan kemudian di publik ya, dan juga apa yang Bapak Ibu lakukan, itu bisa menjadi bagian dari upaya diseminasi hasil. Jadi bisa ke peneliti, kemudian Bapak Ibu bisa menulis, kan tadi udah diajarkan oleh Pak Indra ya, bagaimana menulis di Kompasiana, sekarang bagaimana menulis di web pemerintah, atau menulis di atau mengupload ya materi belajar di web belajar gratis, kemudian ke praktisi pendidikan yang lain, kemudian ke medsos ya, ke FB. Kalau Bapak Ibu punya desain pembelajaran, bisa kok di-upload di FB-nya, bisa FB sekolah, bisa di FB Bapak Ibu, bisa di IG yang punya IG, atau didiseminasikan di grup-grup WA yang menjadi gugus tugas Bapak Ibu. Ya, kalau guru udah pasti ya. Kemudian kepala sekolah, wasek, ini semuanya internal Bapak Ibu. Ini kerangka waktunya. Jadi itu tiga hal yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, ini kerangka waktunya karena RTL ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 37 JPL, maka seluruh RTL ini akan dihitung. Apakah kan kemarin sudah penugasan tuh. Nah, sekarang perbaikan tugas apakah dilakukan, pelatihan di sekolah apakah sudah dilakukan. Jadi nanti kami akan monitoring. Nanti Pak Wardi akan memonitor RTL Bapak Ibu masing-masing. Jadi pertama perbaikan tugas, jadi baik itu kurikulum, desain BJJ maupun model-model MONEF,
itu Bapak Ibu perbaikannya kami tunggu sampai tanggal 18 Juli 2020. Jadi ini bisa diskusi Bapak Ibu dengan kurikulum, pakar kurikulum maupun dengan guru-guru yang punya kompetensi untuk membuat desain. Kemudian Bapak Ibu diharapkan bisa melakukan pelatihan di sekolah masing-masing dimulai tanggal 11 sampai 25 Juli. Jadi 25 Juli ini paling tidak sudah selesai. Ini awal ini ya, minggu pertama tahun ajaran baru ya. Nah, diharapkan ketika memulai tahun ajaran baru, Bapak Ibu sudah punya desain semuanya tuh. Desain PJJ-nya sudah tahu ya, sudah buat. Kurikulum berbasis konten esensial sudah dibuat. Nah, ini kira-kira kita berharap 11 sampai 25 Juli itu sudah dilakukan pelatihan di sekolah Bapak Ibu. Kemudian mendesiminasikan 25 sampai 8 Juli, evaluasi dan monitoring ini akan kami lakukan dari mulai hari ini ya, Agustus sampai November. Jadi semua yang Bapak Ibu lakukan atau RTL ini semuanya akan kami monitoring dan nanti kami akan evaluasi. Bapak Ibu, semua hal yang ingin kita lakukan hari ini bersama-sama itu kita ingin menjadikan Ma'arif menjadi Ma'arif yang unggul ya, sekolah dan madrasah yang unggul, dan kita ingin mewujudkan Ma'arif menjadi Ma'arif yang mantap ini, yaitu mandiri, kemudian afirmatif, nirlaba, transformatif, adaptif, dan profesional. Nah, kita diuji nih, apakah kita bisa melakukan transformasi ya, dalam situasi apapun, kita bisa, kata Pak Ketua itu, menjemput tantangan zaman gitu. Nah, sekarang kita mantap. Jadi, melakukan transformasi, kemudian adaptif ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat apakah Bapak Ibu bisa profesional apa enggak. Nah, profesional ini indikatornya kan melaksanakan seluruh komitmen yang sudah kita sepakati. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti bisa. Dan mari mantap pokoknya. Mari kita lakukan dengan sepenuh hati. Nah, kita akan menuju generasi emas Nahdlatul Ulama, dan ini menjadi mandatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Amin. Jadi itu Bapak Ibu, kami tunggu RTL-nya. Ya, tetap mantap, tetap semangat. Moga-moga kita ketemu lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq lakum ats-thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Terima kasih. Sapuan. Silakan. Dan saya kira sudah sangat jelas ya. Ada 3 kunci pokok tadi dari RTL yang disampaikan di sana. Karena soal hasil kita, kemudian terakhir perluasan atau diseminasi. Kopi. Harus bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya sepulang dari kegiatan ini. Nanti filenya akan kita share ke grup ya Pak, Bapak Ibu ya. Nanti filenya akan kita share. Terima kasih. Kita sudah di penghujung acara pelatihan ini, tapi sebelum masuk ke closing statement dari Pak Kiai, saya berikan waktu dulu ke Ibu Ikilah untuk menyampaikan hasil evaluasinya tadi. Monggo Ibu Ikilah. Iya, baik. Terima kasih Pak Wardi. Jadi ini saya ingin menampilkan hasil evaluasi dari Ibu Bapak sekalian, biar nggak penasaran. Jadi terima kasih, ada 41 peserta yang mengisi form evaluasi yang sudah kami kirimkan. Terima kasih kami sampaikan kepada 25 peserta laki-laki dan 16 peserta perempuan yang ikut mengisi ini. Ini adalah gambaran, ya? Banyak laki-lakinya ya Bu, yang ngirim. Banyak laki-lakinya, tapi hebat, kepala sekolah dan madrasahnya perempuannya 39%. Ini jumlah yang keren, iya. Jumlah yang keren untuk banyak perempuan berarti Bu.
sudah memenuhi 30%. Sudah Ya, lebih melebihi dari- gender. Bos, ngeri. Sudah lebih 25. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Ini adalah gambaran penilaian Ibu Bapak sekalian dan gambaran pengalaman, penilaian dan hal-hal yang terkait dengan evaluasi dari 5 aspek. Ini materi yang ada dalam training ini menurut Ibu Bapak sekalian ternyata hampir 100% menyatakan sesuai dengan kebutuhan atau sebagian besar sesuai dengan kebutuhan Ibu Bapak, alhamdulillah. Lalu materi yang dinilai paling penting itu adalah di bagian perancangan pembelajaran jarak jauh, karena memang itu yang real ya, yang real dibutuhkan oleh para guru di sekolah. Lalu kemudian komponen materi apa yang dirasakan sebagai komponen materi yang paling penting namun tidak diperoleh secara jelas dalam pelatihan ini. Rupanya ada 2 hal terkait dengan teknik dan strategi dan pemberian contoh konkret. Jadi 2 hal ini kelihatannya yang penting sekali untuk kita pertimbangkan untuk perbaikan di pelatihan berikutnya. Jadi narasumber berikutnya dikasih pesan khusus. Kasih ya teknik strategi sama contoh-contohnya, kira-kira begitu, berdasarkan masukan dari Ibu Bapak sekalian. Lalu di sini narasumber yang dinilai paling jelas memberikan pemaparan, ini kelihatannya kurang lebih sama, ya, tapi 39% ada di Prof. Krismiaji, lalu kemudian 31% pada saya, terima kasih, lalu ke Prof. Maskuri dan Dr. Nur Fajar 25%, tapi kelihatannya kurang lebih sama penilaiannya. Lalu moderatornya 53% menyatakan bagus, 39% bagus sekali. Dan terdapat 3 orang yang menyatakan biasanya Mas Yanto. Cuman kalau di 7% ya 90% menyatakan bagus dan bagus sekali. Padahal moderatornya sudah di Munif loh itu. Iya, sudah berusaha memunif. Moderatornya mantap loh, Bu. Mantap, nggih. Ya ini kelihatan nih Pak, 53 tambah 39 kan berarti 90 lebih nggih? Yeah. 92 lebih yang menyatakan di range bagus dan bagus sekali, alhamdulillah. Lalu pendapat Ibu Bapak terkait metode pelatihan, ini 97% menyatakan sangat baik dan sesuai. Namun ada 1 orang yang menyatakan biasa saja. Gitu. Lalu pendapat Ibu Bapak sekalian dalam pembahasan review tugas. Ini tampaknya 48% menyatakan sudah sangat jelas. Namun 43% menyatakan ada beberapa yang masih belum jelas gitu. Dan ada 3 orang nih. Ada 3 orang yang menyatakan ada yang jelas namun lebih banyak yang tidak jelas. Ini ada 3 orang yang memberikan catatan demikian. Lalu bagaimana penilaian Ibu Bapak terhadap panitia? Ini panitia dalam range yang sudah sangat baik dan cukup baik gitu. Ada 97% dan ada 1 orang yang menilai panitia ini kurang baik dalam berkomunikasi gitu. Mungkin perlu sentuhan khusus. Oke, secara keseluruhan kami berterima kasih karena ternyata hampir 100% Ibu Bapak sekalian menyatakan senang dan bahkan 63% sangat senang mengikuti pelatihan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bersama sama-sama bermanfaat bagi kami yang ada di pusat dan bagi Ibu Bapak sekalian yang ada di daerah. Ini beberapa usulan perbaikan dan usulan tindak lanjut, ada banyak sekali masukan yang tentu saja nanti akan kami pertimbangkan, termasuk ada banyak yang bilang waktunya perlu ditambah, waktunya kepanjangan, tapi narasumbernya perlu ditambah waktunya tuh gimana ya? Gitu, nanti kita akan menjadi catatan kami bersama untuk perbaikan ke depan. Itu terima kasih, itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan evaluasi kita bersama. Terima kasih atas masukan dan catatan pentingnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Jila. Saya kira Bapak Ibu semuanya sudah makin jelas ya. Untuk
Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Kiai untuk memberikan close statement. Waktu kita sudah jam 16.48, saya kira langsung aja kepada Pak Kiai untuk menyampaikan close statementnya. Monggo Pak Kiai. Pak Kiai, monitor. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Wardi host hari ini. Host baru lagi. Host baru lagi pelonco ini. Dan Sebentar lagi spesial host. Suaranya Pak. para pengurus yang masih bertahan sampai saat ini, para steering committee, para organizing committee, para bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta pelatihan PJJ untuk kepala SMA, SMK, MA angkatan kedua. Saya berterima kasih kepada semuanya dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu sekalian. Tadi sampai akhir evaluasi saya awal peserta tertinggi jumlahnya 62 dengan panitia tentu saja, dan terakhir saya lihat itu 50. Jadi kira-kira 8% berkurangnya, dan ini beda tipis dari kemarin yang angkatan kedua 7,5% yang tidak sampai akhir. Mudah-mudahan yang tidak sampai itu panitia dan pengurus lembaga pendidikan Ma'rif LPPN. Tapi pesertanya masih tetap, itu yang saya harapkan tentu saja. Saya ikuti sejak awal tadi dari Profesor Mas Kur, kemudian Pak Indra Harismiaji. Jadi Indra Harismiaji, jangan Krismiaji. Ganti orang nanti harus bikinkan bubur merah putih lagi. Indra Harismiaji. Kemudian yang terakhir Bu Bila, melihat dari 3 narasumber betapa seriusnya di mereview tugas yang dilaksanakan oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta sekalian. Jadi dari pendampingnya Pak Profesor Maskuri tadi sampai membuat metrik yang sangat lengkap begitu, meskipun tidak dibacakan semuanya. Kemudian Pak Indra Harismiaji mereview dengan sistem andragogi terhadap penugasan dari Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya tadinya berpikir bahwa dari EduHub, CEO EduHub, sama Jack Ma, pendiri dan sekarang CEO-nya Alibaba, yang mengatakan bahwa kalau guru yang mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, ya, knowledge skill guru ganti oleh komputer, oleh internet. Kenapa? Karena mesin pencari Google misalnya itu kita bisa jawab. Bahwa kita jawabnya ya atas bapak-bapak baik, dan itu tidak perlu lah 24 ya jawab. Kalau bapak ibu 4 jam harus pertanyaan murid, saya kira akan repot. Tetapi kata Jack Ma juga bahwa posisi guru di dalam bentuk karakter itu tidak akan tergantikan oleh apapun. Nah, saya pikir tadinya kalau kondisi kayak begini ini bagaimana guru bisa bentuk karakter
anak didiknya. Nah, ternyata tadi Pak Indra Karismiaji menjawab dengan sangat telak gitu. Yang menjawab tadi pertanyaan dari salah satu, saya lupa tadi. Yang itu juga menjawab pertanyaan saya. Tinggal sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu mengadaptasikannya ke dalam pembentukan religiusitas anak didik kita. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Indra Karismiaji secara umum, tapi yang masuk ke nilai religius, religi, agama kan tidak. Nah, sekarang tugas dari Bapak dan sekalian untuk bisa mengadaptasinya ke agama. Jadi Bu Zaidwan juga itu menerangkan yang terakhir tadi, itu memang kredo atau moto dari Ma'arif NU. Pertama mandiri, kemudian yang kedua afirmatif, yang ketiga nirlaba, yang keempat transformatif, yang kelima adaptif, dan yang terakhir disingkat mantap. Nah, ada yang bertanya pada saya, yang kedua itu adaptif, apa bedanya dengan mengadopsi? Jadi kalau menurut pengertian yang saya temukan itu berbeda. Adaptasi itu seperti yang sering saya sampaikan, kita mengambil sesuatu lalu kita menyesuaikannya dengan kebutuhan kita, dengan kondisi kita. Kalau adopsi itu mengambil sesuatu secara utuh dan kemudian kita menelannya mentah-mentah. Karena itu yang kita menjadi kredo kita, moto kita adaptif, bukan adoptif. Kalau adopsi kita hanya mengambil punya orang lain lalu kita ambil dengan sepenuhnya begitu. Karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian harus mempunyai kearifan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sendiri, kearifan lokal, kearifan profesional, kearifan personal untuk mengadaptasi apa yang Bapak-bapak, Ibu dari pelatihan ini. Jadi tidak semata-mata mengambil, menelan mentah-mentah, menerapkan bulat-bulat apa yang diperoleh di pelatihan ini tanpa melihat kondisi setempat yang mungkin berbeda-beda, yang jelas bukan mungkin berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lain. Nah, saya berharap Bapak-bapak sudah sampai sejauh ini melangkah. Tadi Bu Saidah Sakwan sudah memberikan guidance untuk RTL-nya, nanti akan di-share di grup dan Bapak-bapak Ibu lakukan sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. Jadi kita berharap seperti waktu pembukaan saya sampaikan, kalau tidak salah, karena saya sudah banyak sekali membuka, jadi lupa apakah saya ngomong itu apa tidak, bahwa Ma'arif ini, Lembaga Pendidikan Ma'arif ini menerapkan snowballing effect. Jadi efek bola salju. Kita menggelundungkan bola kecil, nanti makin lama makin membesar, makin besar, membesar. Dan yang membesarkan itu adalah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, kalau tadi Bu Ikhlilah menyampaikan feedback dari Bapak dan Ibu-ibu sekalian, itu akan menjadi bahan bagi kami untuk perbaikan pelatihan-pelatihan ini mendatang. Karena kita merencanakan pelatihan ini sampai 8 angkatan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini baru angkatan kedua, masih akan ada 6 angkatan lagi. Jadi masih banyak, dan bahan feedback dari Bapak-bapak, Ibu-ibu tentu akan kami gunakan untuk memperbaiki angkatan-angkatan selanjutnya. Saya tahu itu satu orang itu siapa yang jawabannya berbeda dengan yang lain aja. Paling itu Pak Abidin itu dari SMA NU Kendal itu kayaknya. Mana Pak Abidin, masih enggak itu? Dapat hadiah Pak Abidin. Siap masih Kiai, siap masih Pak. Iya, biasanya Pak Abidin seperti itu. Siap. Laksanakan. Ya, tapi
apapun yang Bapak-bapak, Ibu-ibu tulis sangat berharga bagi kami dan sangat berharga bagi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, karena itu akan kita jadikan untuk bahan perbaikan pelatihan yang akan datang. Jadi kalau itu penting bagi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, nah, penting juga bagi NU, karena Lembaga Pendidikan Ma'arif NU ini adalah andalan dari NU untuk melakukan akreditasi dan menyiapkan generasi mendatang yang lebih baik. Kalau tadi Bu Saidah Safwan mengatakan bahwa RTL itu juga bagian dari pelatihan ini, perlu saya sampaikan juga seperti dalam pelatihan-pelatihan yang lalu, bahwa sebagai bagian dari pelatihan ini adalah Bapak Ibu-ibu mengikuti Zoominar Jalan Sufi yang kemarin kita sudah melaksanakan Zoominar Jalan Sufi dengan pembicara Dr. Rihab Said Agil Siraj MPD, putrinya Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Yaji Said Agil Siraj, dan rupanya memperoleh sambutan luar biasa. Jadi banyak sekali yang menghubungi saya untuk mengundang Dr. Rihab itu, dan kita lihat di berbagai media dia memperoleh acungan jempol ke atas, bukan jempol ke bawah. Jadi, luar biasa. Dan Bapak Ibu-ibu, perlu saya sampaikan bahwa Zoominar Jalan Sufi yang akan datang ini akan kita laksanakan hari Jumat tanggal 17 Juli besok. Silahkan Bapak Ibu catat, nanti tanggal 17 Juli jam 1, Zoominar Jalan Sufi yang ketiga, yang akan menampilkan Dr. Agus Sanyoto, sejarawan Islam dari Malang, dan Muhammad Ikhwan dari Semarang, yang akan mengupas spiritualitas para pahlawan nasional kita. Jadi ini misalnya belajar pada Kiai Soleh Darat untuk memperkuat kualitasnya, kemudian bagaimana Pangeran Diponegoro, bagaimana Ki Hajar Dewantoro yang dua-duanya ternyata santri, dan itu akan diungkap di dalam Zoominar Jalan Sufi yang akan datang. Kami sangat berharap Bapak-bapak, Ibu-ibu tentu saja sebagai kepala sekolah SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah, tentu posisi di masyarakat demikian penting, karena itu bahan-bahan yang selama ini belum pernah Bapak Ibu dapatkan bisa didiseminasikan seperti yang tadi disampaikan oleh saya ucapkan selamat kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah menjadi trainer tingkat nasional yang diwajibkan untuk melatih para kepala sekolah di wilayahnya masing-masing dan melatih guru di sekolahnya masing-masing. Selamat. Dan dengan mari kita dengan bersama-sama membaca alhamdulillah, kita akhiri pelatihan PJJ untuk kepala SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah angkatan kedua sesi kedua. Mari kita bersama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat kepada Bapak kalian. Sampaikan salam saya untuk keluarga Bapak dan kalian, Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan ucapan terima kasih pada para pengurus Lembaga Pendidikan PBNU dan pada para panitia baik piring maupun komite. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif. Mantap. Arif mantap. Bu Ati. Mana Bu Ati? Padat Pak Kiai, uraian padat. Jadi kalau disingkat Masih ada. mantap. Ini yang dapat Pondoknya mana? Baik, dari kami, dari meja host dan co-host, jika ada yang kurang berkenan, kami juga mohon maaf. Terima kasih kepada seluruh pengurus, KKI, dan seluruh peserta yang sudah
betah ya mengikuti pelatihan hingga sore hari ini. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pardi. Mau ceramah